Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 9. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pengertian muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lain-lain. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar untuk memiliki benda tersebut selamanya. A. Syarat jual beli. 1. Penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya halal, suci, dan bermanfaat. 3. Keadaan barang dapat diserah terimakan. 4. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 5. Milik sendiri. Khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur kesepakatan. A. Khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. B. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli apabila pembeli mengiyakan suatu barang atau status barang tersebut. Sementara waktu dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya, artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain, namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. C. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan segera mungkin. 3. Riba. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya sangat berat. Macam-macam riba. 1. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihan itulah yang termasuk riba. 2. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. 3. Riba yadi adalah jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima seperti penjual kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. 4. Riba nasiah adalah jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian, misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil pohonnya kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. 4. Utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya, utang Rp100.000, di kemudian hari kamu harus melunasinya sebesar Rp100.000. Rukun utang piutang. 1. Yang piutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. 5. Sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Syirkah
Pengertian syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun syirkah. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat adalah syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syarat ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah atau ijma' sahabat. 2. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. Kontribusi kerja ini dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah atau kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. 3. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerja sama karena didasarkan pada kedudukan ketokohan atau keahlian atau wujuh seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. 4. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. 5. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau sabul mal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudarib. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.